Mitos tentang campak. Kalian pasti pernah mendengar anak yang terkena campak tidak boleh mandi, atau anak yang sakit campak diberi air kelapa hijau agar cepat sembuh. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang itu, jadi simak baik-baik videonya. Saat anak terkena campak, ada beberapa cara yang kerap dilakukan orang tua untuk membantu meringankan penyakit anak. Salah satu cara yang populer adalah dengan meminumkan air kelapa hijau. Campak adalah salah satu penyakit umum pada anak-anak. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus ini dapat menyebabkan munculnya ruam kemerahan di seluruh tubuh si kecil. Nah, ada banyak mitos yang beredar seputar cara merawat ruam yang dialami anak saat terkena campak. Jangan langsung percaya, kita cek dulu faktanya. Perlu diketahui, gejala awal campak biasanya baru muncul sekitar 10 hari setelah anak terinfeksi virus campak. Gejala awal campak biasanya berupa batuk pilek, demam tinggi, dan mata merah. Anak-anak mungkin juga akan memiliki bintik-bintik merah kecil dengan bagian tengah berwarna biru putih di dalam mulut sebelum ruam muncul. Setelah itu, ruam akan muncul 3-5 hari setelah gejala awal terjadi. Ruam campak pada anak kadang-kadang juga disertai dengan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Ruam merah atau coklat kemerahan biasanya diawali dengan bintik-bintik merah yang datar yang muncul di dahi. Kemudian, bintik-bintik tersebut bisa menyebar ke seluruh wajah, lalu leher dan dada, ke lengan, tungkai, dan kaki. Demam dan ruam campak biasanya dapat menghilang secara bertahap setelah beberapa hari. Melihat si kecil yang mengalami demam, ruam merah, dan lemas saat terkena campak tentu membuat orang tua menjadi khawatir, lalu mencari berbagai cara untuk meredakannya, termasuk dengan mempercayai dan melakukan 2 mitos berikut ini. Yang pertama, ruam campak bisa diredakan dengan minum air kelapa. Sebagian orang tua zaman dulu percaya bahwa minum air kelapa hijau dapat memicu ruam campak pada anak cepat muncul, sehingga dapat mempercepat kesembuhannya. Namun ternyata ini hanyalah mitos belaka. Sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan adanya hubungan antara air kelapa hijau dengan campak. Oleh karena itu, disebabkan oleh virus, maka cara untuk mengatasi campak pada anak adalah dengan meningkatkan daya imunnya. Ibu bisa memberikan berbagai macam makanan bernutrisi tinggi serta membiarkan anak beristirahat yang banyak untuk mempercepat pemulihannya. Bila ibu ingin memberi anak minum air kelapa hijau juga tidak masalah. Hal ini karena air kelapa hijau dapat menambah cairan dan mengembalikan elektrolit dalam tubuh anak yang hilang karena demam, sehingga anak dapat terhindar dari dehidrasi. Mitos yang kedua, mandi dapat membuat ruam campak pada anak menyebar. Saat anak yang terkena campak sedang mengalami munculnya ruam kemerahan, orang tua sebaiknya jangan memandikannya dulu, karena dipercaya ruam dapat menyebar. Hal ini juga adalah mitos. Ruam kemerahan yang muncul pada kulit anak saat terkena campak sebenarnya menunjukkan seberapa parah infeksi yang dialami si kecil. Semakin banyak ruam yang muncul biasanya menandakan bahwa penyakit campak yang dialami anak cukup parah. Meski demikian, usahakan agar anak yang sedang sakit campak tetap dimandikan. Sebab bila anak tidak mandi, maka keringat di tubuhnya akan mengakibatkan rasa gatal yang membuat si kecil ingin menggaruk-garuk kulit. Hal ini dapat memicu timbulnya infeksi baru pada ruam campak yang sudah ada. Jadi tidak usah mempercayai mitos yang tidak jelas. Untuk mengatasi campak pada anak, dokter biasanya akan meresepkan atau menyarankan orang tua untuk melakukan perawatan sederhana di rumah sampai si kecil membaik.
Sebaiknya si kecil tidak bersekolah dulu selama 4 hari sejak ruam campak pertama kali muncul untuk mencegah penularan infeksi ini. Berikut cara-cara yang bisa ibu lakukan untuk meredakan campak pada anak. Misalnya dengan memberikan paracetamol dan ibuprofen atau ibuprofen, pilih salah satu untuk meredakan demam dan mengurangi rasa sakit yang dialami anak. Bisa juga memberi anak banyak cairan agar tidak mengalami dehidrasi. Bisa juga dengan memandikan anak agar untuk mengurangi gatal-gatal pada kulit di tubuhnya. Dengan catatan kondisi anak sudah tidak demam. Oke, sekian dulu video kita tentang mitos campak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye bye.